Ada kembali di Fokus Terkini TVRI, masih bersama saya Ardianto Wijaya dan masih bersama dengan Bang Saur, Bu Yenti dan juga Pak Usman Kansong. Nanti akan tersambung bersama kami Pak Susno yang akan menyusul secara daring tersambung bersama kami. Saya langsung ke Pak Usman lagi. Pak Usman, artinya ini Kominfo meminta network access provider untuk bisa menutup akses internet Indonesia dari dan ke Kamboja dan juga Filipina. Apakah ini juga tujuannya begitu ditekankan kembali untuk bisa menutup ruang bagi pemain judi online atau pelaku judi online, kata Bu Yenti tadi. Bisa diterangkan terkait dengan hal ini, Pak Usman? Ya, hasil identifikasi kita, server ujungnya itu atau server utamanya ini kan ada di luar negeri. Ya. Ada di luar negeri. Nah, karena itu kemudian kita melakukan penutupan. Jadi kita yang menutup jaringannya ya dari Davao, Filipina dan dari Kamboja ya, supaya nanti konten-konten judi online itu tidak masuk ke negara kita. Ya, karena di sana ini kan legal ya, di Kamboja maupun di Filipina Ya? itu legal. Ya, jadi caranya adalah kita menutup di tempat kita. Ya, kita menutup jalur yang menuju tempat kita untuk memperkecil potensi masuknya konten-konten judi online ke negara kita, baik berupa terutama yang berupa website ya, website. Nah, karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini kalau kami perhatikan, kami deteksi ini sudah mulai berkurang konten-konten di media sosial maupun berupa website, karena take down yang kita lakukan, karena penutupan akses tadi yang kita lakukan, dan juga pendekatan yang kita lakukan ataupun peringatan yang kita lakukan kepada media sosial begitu. Oke, Pak Usman, artinya kan kalau pelaku ini artinya jangan-jangan bisa nih untuk bisa memalsukan alamat IP-nya begitu, itu apakah juga ini kemungkinan ini juga bisa diantisipasi begitu? Iya, itu dia yang memang masih agak sulit ya kita identifikasi. Dalam arti kita bisa mengidentifikasi, tapi karena sumbernya ini belum ditindak begitu. Konten, IP dan lain-lain ini kan ada orang yang membuat ya, bukan muncul begitu saja kan. Ya. Ya, kalau Kominfo ini kan persoalannya urusannya adalah dengan kontennya. Ya, kita tidak bisa berurusan dengan orang begitu. Ada pihak lain yang harus berhubungan atau menindak orangnya. Ya, jadi saya kira kita sudah cukup ya intensif lah melakukan pencegahan atau pemutusan akses begitu ya. Tetapi karena masih ada yang membuat begitu kan, dan teknologi memudahkan itu, ya akhirnya dia muncul lagi ya. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, kita terus melakukan upaya untuk mengurangi akses konten judi online maupun websitenya yang tadi melalui IP address itu bisa kita kurangi dengan take down dan juga menutup jalur ataupun jaringan dari dua negara ini. Tentu ini belum cukup ya, karena memang masih ada negara-negara lain yang kita identifikasi menjadi tempat penempatan servernya begitu. Ya, ini yang bikin gerak kita semua begitu, ketika Kominfo berusaha maksimal memblokir, men-take down begitu, tapi muncul lagi. Sebenarnya yang efektifnya itu seperti apa sih, Pak, untuk pemblokiran atau take down dari situs-situs judi online ini, Pak Usman? Ya, saya kira yang pembuatnya ya, yang ditindak begitu. Ditindak, ya? Kan seperti saya sampaikan Bandarnya, tadi. Konten itu kan bukannya muncul sendiri. Ya. Ya, pasti ada yang membuat. Yang membuat siapa? Yang berkepentingan ya dengan ini kan begitu, dengan judi online ini. Nah, saya kira ya kita lakukan secara paralel. Ya, tetap men-take down-nya ya, tetapi memang kalau tidak kita ambil langkah-langkah di hulu begitu ya, saya kira bukan tidak bisa, tapi perlu waktu lama. Kita bisa menyumbat ya, hanya bisa menyumbat dengan bicara, katakanlah dengan platform digital, dengan Facebook dan teman-temannya itu, dan mereka kemudian tidak memasukkan, itu bisa saja kita lakukan ya, seperti kita memberikan peringatan kepada Telegram begitu. Itu bisa kita lakukan ya, tetapi saya kira memang yang lebih efektif adalah bagaimana kita bisa menindak pembuat konten, pembuat website begitu. Oke,
Ya, ini tantangan yang besar karena memang Indonesia ini dikelilingi begitu negara-negara yang melegalkan judi online, jadi servernya juga banyak begitu. Tapi Pak Usman Kansong, dari sisi transaksinya ini apakah juga bisa bersama dengan OJK ini Pak? Iya, jadi kita memang bekerja sama dengan OJK karena OJK ini kan pemilik otoritas di bidang keuangan dan perbankan. Bahkan kita juga bekerja sama dengan BI. BI itu ada di tim penindakan. OJK juga, karena BI ini kita libatkan untuk mengurangi transaksi judi online melalui sistem pembayaran digital. Ya, apakah itu Dana, apakah itu QRIS atau KRIS itu, ya, dan kita sudah sampaikan bahwa yang terbanyak itu Dana, ya, yang terbanyak Dana menjadi tempat untuk transaksi e-wallet. Nah, kemudian juga perbankan juga sudah mulai peduli, ya. Kita mendapat laporan bahwa BRI misalnya sudah memblokir 1.000 lebih rekening yang mencurigakan dipakai untuk judi online. Jadi yang tadi jumlahnya 5.000 di awal kita mengumumkan, ini sudah 6.000 lebih rekening judi online yang kita blokir begitu. Nah, di blokir ini kan perlu juga tahap berikutnya, apa itu pembekuan, ya, mestinya, ya, pembekuan. Nah, terkait dengan TPPU ini Kominfo sebetulnya sudah menyatakan sejak jauh-jauh hari, ya. Dirjen Aptika waktu itu Pak Semi, ya, Pak Semi Pengharapan itu sudah menyatakan bahwa TPPU itu menjadi penting, ya, untuk memberantas judi online ini. Oke, TPPU menjadi penting untuk memberantas judi online, Bu Yanti, itu yang saya belum ke Pak Yanti. Ya, sebenarnya silakan. tadi kalau kita lihat statementnya Pak Usman kan sudah sangat telanjang terbuka. Saya kok jadi agak sangat sedih, saya katakanlah prihatin. Seakan-akan jadi Kominfo itu kan cuman kerja buat kerja, tetapi tidak kita bisa menyelesaikan secara fundamental. Tadi disebut kalau kita hulunya nggak kita selesaikan, nothing. Sama. Ini kita bisa hanya kelompok-kelompok semacam kita konferensi pers, tetapi yang melakukan membuat konten ini, yang mastermind ini, mafianya mafia ini, kemudian kita nggak segera tindak atau fokus ke sana. Nothing. OJK, kemudian PPATK rilis, ada 600 triliun, ya udah kita coba di situ menceritakan fakta-fakta atau kita mengeluh kepada publik. Padahal tadi kita lihat bagaimana sangat terang benderang menteri, kita lihat loh, hanya 5. Itu bukan di lorong-lorong gelap loh. Itu di dalam podcast seperti ini yang bagaimana kegerahan yang sedemikian rupa kemudian kita biarkan. Dulu kan seperti saya bilang, saya berhak ngomong 2 tahun yang lalu. Andai kan kita serius, saya melaporkan loh waktu kasus Sambo. Tampak saya yang memimpin ke KPK. Kemungkinan besar dana yang kita lihat kemewahan Sambo, yaitu dengan Satgas Merah Putihnya, keluarlah chat kan, kita lihat di situ kan siapa yang menjadi pengurus-pengurus atau orang-orang di sana. Sangat telanjang. Nah, kan kita juga bisa menelusuri lagi dari sana. Dan katakanlah Pak Usman sudah menyebut, Pak Menteri loh, Menteri Kominfo, 5 yang tadi Mbak Yenti. Ini bisa akan dituduh fitnah kalau sampai tidak ada tindak lanjutnya ini. Tapi kan sudah bagi-bagi tugas Satgas Pencegahan untuk Kominfo, penindakan Polri, begitu Bang. Satgas ini saling mengunci jadinya. Jadi bisa kita tangkap dong. Yang paling punya otoritas adalah Menteri Kominfo, Pak Budiari sudah menyebut. Tapi sampai detik ini tidak ada. Jangan-jangan yang 5 ini sedang dilindungi mafia ini. Penindakan kan di kepolisian, Bang. Iya, itu yang kita bilang, yang ditindak, yang tadi selegram, yang ini gitu loh. Padahal kan karena ini adalah online, yang pasti Pak Menteri itu nggak mungkin disebut salah menyebutkan siapa orangnya, di mana datanya, di mana tinggal. Nah, menurut saya kalau mau membangun harapan, bahkan menyelamatkan negara ini. Tadi Pak Usman bilang, yang hulunya dulu inilah. Kalau nggak kita sekedar kita mengerilis ke publik, dan kalau ini nggak serius, mereka akan sangat kuat. Dan jangan-jangan itu yang saya bilang, negara ini sudah mereka kendalikan. Itulah Pak Jaya. Oke, ini sangat mengerikan apa yang tadi sudah diungkapkan. Memang butuh kerja keras dari Satgas begitu. Menyangkut 4 juta udah korban kita. Yang bunuh diri, yang telanjang, yang tidak telanjang berapa banyak. Memprihatinkan ya. Ya kan, coba bayangkan kalau kita pergi ke gang-gang itu Pak Jaya. Misalnya kita ngumpul di ojek online, tahu nggak? Yang mereka selalu itu hanya menunggu slot. Pagi-pagi mereka udah ngumpul, jam segini main ini, jam segini main ini. Ngumpul lagi. Ibu-ibu juga seperti itu. Maksudnya apa?
saya melihat sepertinya kita putus harapan mengharapkan negara sebagai tool untuk kesejahteraan, tetapi orang percaya sekarang kepada judi online. Menurut saya ini pesan sangat serius, bagaimana rakyat tidak lagi ada membebankan atau menggantungkan harapannya kepada negara, tetapi buktinya sekarang begitu berbondong-bondong rakyat mengharapkan kepada judi online. Oke, pesan yang sangat serius mungkin bisa disampaikan begitu Pak Usman Kansong, Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Judol, untuk kemudian apa yang tadi kita diskusikan, termasuk juga pesan dari Bang Saur gitu. Kembali lagi saya akan ke Bu Yanti. Bu Yanti, kalau tadi komitmen dari Kominfo juga sudah mengatakan bahwasanya memang TPPU perlu juga untuk diusut begitu. Artinya kalau untuk terkait dengan praktek jual beli rekening dan juga menyembunyikan aliran dana, itu juga bisa dikenakan pasal TPPU, Bu Yan. Iya, sebetulnya sejak Indonesia masuk ke rejim anti pencucian uang internasional ya, itu sebetulnya semua kejahatan keuangan yang menggunakan yang orang tuh melakukan kejahatan karena untuk keuntungan atau menggunakan fasilitas yang di bawah kendalinya OJK, itu semuanya harusnya menggunakan TPPU. Bahkan termasuk narkotika harusnya ya sejak awal. Sekarang kan ada narkotika yang di mana yang pabrik di Malang. Itu nggak ada TPPU-nya. Emang saya bingung ya. Indonesia ini paham nggak sih dulu kenapa ada rejim internasional pencucian uang? Ini adalah untuk narkotika, untuk ini gitu. Jadi harusnya paradigma pemikiran penegakan hukum fokus bagaimana modus dan bagaimana cara mencegah dan memberantas kejahatan ekonomi, kejahatan keuangan itu harus berhilir di TPPU ya? Harus gitu ya. Artinya Kapolri, Jaksa Agung, penegak hukum yang lain itu harus memahami itu, memahami paradigma itu. Jadi jangan segan-segan. Jadi kok seakan-akan kemarin kepolisian, kami pada akhirnya akan menggunakan TPPU. Bukan pada akhirnya, sejak awal harusnya begitu kan. Bukan pada akhirnya kan harusnya begitu. Tadi dikatakan bahwa ini memang online, tapi di belakang ini pasti ada orang. Tadi kan Pak Usman mengatakan ada content creator-nya. Pasti nggak mungkin konten tuh ada sendiri gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada creator-nya. Ada laman untuk judi, pasti ada bandarnya. Pasti ada bikin KTP, bikin rekening-rekening yang terindikasi judi, itu kalau masuk perbankan sampai tidak tahu ya itu menurut saya gimana itu ya. PPATK itu kan harusnya memberikan pedoman-pedoman kepada perbankan-perbankan atas indikasi-indikasi bahwa rekening perbankan itu digunakan untuk penampungan hasil kejahatan yang menggunakan bank. Nah di sini memang ada dua masalah berkaitan dengan, yaitu kalau kita bicara kenegarawanan atau negara. Nah kita memang perbankan itu ekonomi sistem ya, tetapi kan perbankan itu adalah industri kepercayaan, ya kan? Harusnya dia juga bisa dipercaya dong, bukan sekedar bagaimana menghimpun dana masyarakat kemudian diuntungkan karena itu. Misalnya transfer sama-sama bank itu berarti dia dapatkan 2.500, kalau antar bank 6.500, sehari berapa juta kali seluruh perbankan, ya jangan di situ. Berbicaranya jangan seperti itu. Dan sebetulnya sejak 2002 itu bank-bank yang tidak melaporkan kalau ada indikasi-indikasi rekening yang mencurigakan, transaksi mencurigakan harus lapor PPATK. Dan itu harusnya ada sanksinya juga. Memang belakangan itu kalau saya hadir di pengadilan atau di gelar perkara, memang bank-bank itu saya bisa pastikan itu pembiaran. Baru mereka memberikan laporan keuangan orang-orang tertentu yang sudah jadi tersangka ketika memang diminta. Jadi mereka tidak melapor. Nah, karena dendanya itu hanya 250 juta. Lah kalau yang disimpan itu triliunan ya nggak apa-apa lah 250 juta. Nah ini sejak 2002. Ini harus dilihat atau bahkan banknya harusnya bisa dikenakan. Banknya kalau secara organisatoris memang dia membiarkan, udah nggak usah yang mencurigakan nggak usah, karena kalau sedikit-sedikit kita laporkan nanti bank kita dijauhi oleh nasabah. Itu kan memang permasalahan sejak awal ada TPPU di dunia ya 1988, tapi itu sudah selesai. Jadi PPATK-nya juga harus melakukan pengawasan ini? Iya, jadi bahkan bukan hanya pengawasan dengan adanya seperti ini dari OJK kemudian memblokir, PPATK memblokir, banknya diapakan sebelum ini. Kenapa? Apakah baru tahu ketika ada Satgas, ya kan? Terus untuk apa bank-bank ini
kalau ada know your customers reporting obligation, keharusan melaporkan ketahuilah nasabahmu, tapi ternyata mencurigakan tidak melaporkan tapi dibiarkan saja. Nah ini juga membantu melindungi pelaku gitu ya. Jadi memang gini, saya ada yang menarik ya, minggu lalu saya juga diajak bicara tentang di Ciamis. Polres Ciamis itu dalam waktu 1 minggu patroli cybernya Polres itu bisa mendeteksi judi online yang di Ciamis, ya, judi online yang di Ciamis, dan ternyata dia bisa menyampaikan bahwa pelakunya yang mengerjakan di sini itu baru mau berangkat ke Kamboja. Yeah. Dan istrinya sudah di sana dan beberapa orang di Kamboja. Istrinya menjadi admin di Kambojanya. Artinya apa? Jangan kita seolah-olah pasrah saja ya. Oh ini di luar negeri itu oke. Enggak semua. So Filipina misalnya itu semua oke. Enggak juga. Ada aturannya, bahkan di Vegas pun, di kota lain pun di Amerika itu hanya tempat tertentu yang boleh judi. Bukan berarti semuanya boleh. Malaysia boleh judi, ada tempat judi, tapi orang Malaysia nggak boleh. Karena pada intinya seluruh dunia juga menyatakan bahwa judi itu adalah crimes. Sejak awal itu kejahatan. Jadi siapapun main judi itu adalah pelaku. Nah di sini kita harus benar-benar pendekatannya ya spiritual, pendekatannya ya secara sosial, dan juga pendekatan-pendekatan yang ada bentuk-bentuk pesan moral. Tidak mungkin semuanya hanya diberikan kepada penegakan hukum. Atau diberikan bahwa memang senjata pamungkasnya keadaan sekarang lah ya. Sekarang ini bukan pencegahan, sudah terjadi sekian tahun yang lalu gitu kan. Satgas mencegah yang akan datang, tetapi yang lalu selesaikan. Kan gitu ya. Nah itu adalah bentuk seperti seperti pemadam kebakaran kan. Dan itu kita harap semoga kesulitan ini tidak juga menambah, karena ternyata orang yang harus menegakkan malah terlibat. Ya apapun yang menjadi kecurigaan, saya pun berpikir kenapa sulit sekali, kenapa Polres Ciamis bisa, dan itu langsung ada 300 miliar pada waktu itu, dan orangnya langsung ditangkap di hotel pada waktu dia akan ke Kamboja. Jadi harusnya apresiasi dengan Polres Ciamis. Bayangkan kalau semua Polres seluruh Indonesia melakukan itu, patroli cybernya Polres Jalan, nggak usah patroli cybernya Kominfo lah. Polres jalan aja sudah bagus kan. Barelang juga jalan ya, bahkan itu Barelang juga jalan, tapi Barelang malah jadi masalah. Nah ini kan berita-berita ini benar nggak ya, bahwa misalnya Barelang mengungkap judi online malah dipindah gitu ya. Kan itu ada, kan ini benar apa tidak? Ini kan menjadikan rakyat tuh skeptis dan gini ya Bang, bukan saya mati-matian bela polisi, karena polisi itu tetap harus dilindungi. Bahwa kalau ada seperti ini seolah-olah polisi yang bagus menegakkan pengungkapan judi online kok malah dipindah. Ya kan nanti masyarakat kepada polisi nggak percaya. Padahal kita tuh butuh polisi. Jadi ini juga, jadi kita harus tekankan bahwa polisi itu juga harus bisa dipercaya. Betul sangat bisa dipercaya. Apalagi kaitan dengan keprihatinan atas judi online ini. Jadi banyak modusnya, banyak yang harus dilakukan oleh kepolisian. Mulai rekrutmen orang-orang untuk menjadi, kan gini, hanya dibayar berapa ratus ribu, menyerahkan KTP-nya, dikopi, jadi. Dan rakyat tuh seneng hanya dipinjam KTP-nya. Nah ini juga harus, ini modus-modus seperti ini harus didekati oleh kepolisian. Seperti Polres Ciamis itu sampai sudah tahu berapa rekening yang diblokirnya, siapa ini bisa. Itu yang seperti ini harusnya kita blow up ya. Ya bahwa Kapolres Ciamis bisa, ya kan? Lebih canggih lagi tentunya kalau Kapolres di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar. Nah ini yang seperti ini juga kabar-kabar baik bahwa ada kok polisi-polisi yang juga bisa mengungkapkan. Mungkin Pak Usman bisa disampaikan ke Satgas bahwa Ciamis sudah berhasil kemarin itu, dan apresiasi sekali gitu. Dan itu langsung dikejar dengan TPPU-nya. Itu salah satu contohnya begitu ya. Baru minggu lalu. Saya nyambung itu, artinya supaya balance gitu loh kan. Karena dalam kasus Sambo, waktu itu kan kemudian muncullah chat itu kan. Ternyata kan pelindungnya Sambo. Jadi nyambung siapa dibilang Mbak Yenti, ada yang baik. Ternyata ada juga yang tadi kita cerita. Karena kita negara hukum, kita juga yang meminta supaya Sambo dipecat karena dugaan pembunuhan. Nah
Artinya kan ada di sana petinggi-petinggi daripada polisi. Jadi ada polisi yang baik secara pribadi, ada yang mereka memang melindungi, bahkan yang kita bilang pengurusnya. Nah, oleh karena itu yang kita dorong supaya Satgas ditambah informasi yang sangat geget daripada Pak Budiari, ini juga harus ditindak seriusin. Karena waktu itu 2 tahun yang lalu, termasuk tampak waktu itu membuat ini upaya hukum, tidak ada. Yang ada waktu itu model kayak begini, razia-razia, setelah dingin kemudian tenggelam. Nah, saya khawatir kalau ini nggak serius lagi, mereka ini akan semakin kuat. Dan mereka kemudian seperti Mbak Yenti bilang, 280 juta korbannya, tetapi hanya yang kaya itu segelintir orang. Nggak fair ini menurut saya. Sangat tidak adil dalam bangsa ini. Ada orang begitu banyak nyawanya tidak berarti, kemudian keluarganya terlantar, tetapi hanya digerus oleh sekelompok kecil. Saya bayangkan nggak adil ini negara ini. Itu sebabnya kita dorong. Siapa yang 5 orang ini, siapa pelindungnya? Inilah yang harus dulu difokuskan oleh Satgas pemberantas judi online ini, Pak Jaya. Oke, itu yang menjadi fokus utama, artinya juga ini yang menjadi fokus dari Satgas untuk kalau tidak, segera karena setidaknya karena begini, Pak, 5 nama ini begitu kalau ya. saya hitung hari Mbak Yenti, ini kan presiden akan berganti, ini kan mandat dari presiden. Dan dia akan selesai bulan Oktober. Kita ini sudah hanya 2-3 bulan. Nah, kalau dalam 2-3 bulan nggak tuntas, saya bayangkan ini akan membebani kepada presiden yang baru. Dan itu yang saya bilang, nyawa akan banyak korban, kemiskinan akan sangat masif. Sementara program yang lain, yang makan gratis dan lain-lain bagaimana? Sementara uang-uang kita ini hanya lari kepada orang yang tidak produktif. Mengerikan efek dominonya. Makanya dalam 2 minggu ini harus kondisi. Jadi dalam setiap hari itu harus ada kemajuan yang progresif gitu loh Pak Jaya. Itu tantangan dari Bang Saur, Pak Usman nanti akan ditanggapi usai jeda. Kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.